Penjelasan pertama yaitu kepala sekolah sebagai administrator. Jadi, kepala sekolah sebagai administrator bertanggung jawab untuk mengelola semua aspek administrasi sekolah, termasuk sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, dan pengelolaan data. Peran ini penting untuk memastikan sekolah berjalan lancar sesuai dengan visi misi dan tujuan pendidikan nasional. Poin utama yang kedua, terdapat tugas dan tanggung jawab kepala sekolah sebagai supervisor. Pertama, terdapat supervisi akademik, di mana supervisi akademik adalah kegiatan pembinaan yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah, mencakup pemantauan, evaluasi, dan pembinaan terhadap kinerja guru dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran. Contohnya, mengobservasi pelaksanaan pembelajaran di kelas, memberikan umpan balik kepada guru untuk memperbaiki metode pembelajaran, dan melakukan pelatihan dan pembinaan kepada guru agar lebih inovatif dalam pembelajaran. Berikutnya terdapat supervisi manajerial. Jadi, supervisi manajerial adalah upaya pengawasan dan pembinaan terhadap aspek administratif dan operasional sekolah seperti pengelolaan kurikulum, sarana dan prasarana, keuangan dan tata kelola sekolah untuk memastikan organisasi berjalan efektif dan efisien. Contohnya, memantau pengelolaan sekolah secara keseluruhan seperti keuangan, sarana dan prasarana, dan hubungan masyarakat, dan memastikan bahwa program sekolah dapat berjalan sesuai dengan rencana. Terakhir yaitu peningkatan mutu pendidikan. Jadi, peningkatan mutu pendidikan adalah upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, kompetensi guru, fasilitas, dan hasil belajar siswa melalui strategi pengembangan yang berorientasi pada standar pendidikan nasional. Contohnya, mendorong guru untuk membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang dikenal sebagai RPP yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan mengadakan pelatihan bagi guru seperti workshop kurikulum merdeka di sekolah dasar. Baik, poin utama selanjutnya terdapat komponen struktur organisasi di SD. Jadi seperti yang dapat kita lihat bahwa kepala sekolah adalah yang paling utama. Jadi kepala sekolah adalah pemimpin tertinggi di sekolah yang bertugas mengelola, mengawasi, dan memastikan seluruh aktivitas sekolah itu berjalan dengan baik. Jadi kepala sekolah itu memiliki peran sebagai manajer yang mengatur administrasi sekolah dan juga sebagai supervisor yang membimbing dan mengevaluasi kinerja guru, serta menjadi pemimpin dan memotivasi semua elemen sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan. Jadi di luar dari kepala sekolah terdapat juga dewan atau komite sekolah. Dewan atau komite sekolah adalah badan independen yang terdiri dari orang tua siswa, masyarakat, dan pihak-pihak yang peduli terhadap pendidikan. Jadi tugas utama dari komite sekolah adalah mendukung, mengawasi, dan memberikan masukan terhadap kebijakan program yang dilaksanakan oleh sekolah. Jadi komite sekolah ini juga membantu menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pembelajaran melalui partisipasi aktif dalam kegiatan sekolah, baik itu secara finansial maupun non-finansial. Di bawah kepala sekolah atau dewan komite sekolah terdapat perpustakaan. Jadi perpustakaan di sekolah adalah unit pendukung pembelajaran yang menyediakan berbagai sumber belajar seperti buku, media digital, dan bahan ajar lainnya untuk meningkatkan literasi siswa dan guru. Jadi perpustakaan ini berfungsi sebagai pusat literasi yang mendukung pembelajaran melalui penyediaan akses informasi yang relevan dengan kurikulum yang ada. Selanjutnya, terdapat jabatan.
Jadi jabatan dalam struktur organisasi sekolah itu mengacu pada peran dan tanggung jawab yang diemban oleh setiap individu di sekolah, seperti guru kelas, guru mata pelajaran, dan staf administrasi. Jabatan ini mencerminkan pembagian tugas yang jelas untuk mendukung operasional sekolah. Jadi jabatan ini termasuk juga tata usaha. Di sini, tata usaha adalah bagian administrasi sekolah yang berperan dalam mengelola dokumen, data, dan keuangan sekolah. Jadi mereka itu bertanggung jawab atas administrasi akademik, seperti pengelolaan data siswa dan guru, pengarsipan dokumen, serta pelaporan kegiatan sekolah. Jadi tata usaha ini juga membantu kepala sekolah dalam hal keuangan, seperti menyusun laporan anggaran dan mengelola dana BOS, serta tata usaha ini memastikan fasilitas sekolah terintegrasi dengan baik. Jadi dalam poin jabatan ini terdapat guru kelas. Jadi guru kelas adalah pendidik yang bertanggung jawab atas pembelajaran seluruh mata pelajaran dalam suatu kelas tertentu, terutama di kelas rendah dan tinggi pada sekolah dasar. Tugas guru kelas itu mencakup pengelolaan kegiatan pembelajaran, penilaian hasil belajar siswa, serta pembentukan karakter melalui interaksi langsung secara hari-hari. Jadi guru kelas itu juga menjadi penghubung utama antara sekolah dan orang tua siswa dalam hal perkembangan anak. Jadi selain guru kelas, terdapat juga guru mata pelajaran. Jadi peran guru mata pelajaran adalah pendidik yang fokus mengajarkan pada bidang studi tertentu yang membutuhkan keahlian khusus seperti pendidikan jasmani, pendidikan agama, bahasa Inggris, dan seni budaya. Jadi kedua guru ini antara guru kelas dan guru mata pelajaran itu berkolaborasi untuk mendukung pencapaian kompetensi siswa dalam mata pelajaran yang spesifik. Jadi peran guru mata pelajaran itu juga sangat penting dalam memperkaya pengalaman belajar siswa dengan pengetahuan mendalam dengan bidang yang diajarkan. Di sini terdapat siswa pada poin terakhir, yaitu siswa adalah individu yang menjadi pusat dari semua aktivitas. Poin utama selanjutnya adalah hubungan kepala sekolah dengan struktur organisasi. Jadi, kepala sekolah memiliki peran sentral dalam mengelola struktur organisasi sekolah agar berjalan efektif dan mendukung pencapaian visi serta misi pendidikan. Sebagai administrator, kepala sekolah bertugas mengatur sumber daya seperti tenaga pendidik, anggaran, dan fasilitas, memastikan setiap elemen organisasi menjalankan tugas sesuai fungsinya. Sebagai supervisor, kepala sekolah membimbing, memantau, dan mengevaluasi kinerja guru, staf administrasi, serta program sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Hubungan kolaboratif dibangun melalui komunikasi yang baik dengan seluruh anggota organisasi seperti wakil kepala sekolah, guru, dan komite sekolah untuk menciptakan sinergi yang mendukung pengembangan sekolah. Dalam menghadapi tantangan, kepala sekolah dituntut memiliki kemampuan adaptasi dan strategi manajerial yang efektif untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif, inovatif, dan berorientasi pada mutu. You think I'm such a happy